Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial pendaftaran tanah wakaf melalui EAIW Elektronik Akta Ikrar Wakaf di website siwak.kemenak.go.id. Website ini bisa diakses langsung dari perangkat Anda, baik laptop maupun handphone Anda. Namun yang pertama harus kita lakukan adalah membuat akun, yaitu dengan mendaftar dengan cara klik daftar sekarang di website siwak.kemenak.go.id. Caranya sangat mudah sekali. Berikut adalah cara daftar. Kita klik dulu, kita masuk formulir di registrasi akun. Seperti ini tampilannya. Nanti pemohon itu diminta nama lengkap sesuai KTP. Ini nama lengkap pemohon ya, jadi bisa dari wakif atau nadhir atau yang ditunjuk sebagai pemohon. Ini nanti akunnya jadi atas nama pemohon. Bisa diisi nama, nomor HP, dan juga email untuk menerima notifikasi dari admin Siwak bahwa pendaftaran sudah diterima atau belum. Kita buat passwordnya. Untuk password itu harus menggunakan kombinasi 8 digit huruf besar, kecil, dan angka. Seperti ini contohnya. Saya menggunakan password wakaf 123 dengan huruf W besar, huruf lainnya kecil, dan angka 123. Itu diulangi di bawah ini. Jadi Anda bisa membuat password Anda sendiri dengan kombinasi minimal 8 digit huruf besar, kecil, dan angka. Untuk yang kolom bawah ini diulangi lagi. Setelah itu jangan lupa klik centang dan klik daftar. Namun sebelum kita membuka akun yang sudah kita buat, kita siapkan dulu berkas-berkas yang nantinya akan kita upload di aplikasi siwak.kemenak.go.id. Ada 3 macam dokumen wakif, tanah, dan nadhir. Semuanya nanti di-scan jadi file PDF dengan maksimal 5 MB ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu dokumen wakif ya. Yang kita siapkan itu antara lain surat pernyataan bermaterai. Ini ditandatangani 2 orang saksi ya. Jadi ini membuat sendiri, biasanya minta di kantor desa. Selanjutnya yaitu adalah KTP wakif, jadi fotokopi di scan, dan dokumen pendukung lainnya seperti KK, surat nikah, keterangan waris. Itu bisa salah satu atau bisa saja semuanya sesuai kebutuhan dan dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 5 MB. Nah, untuk wakif atau pemilik tanah yang lebih dari 1 orang, maka harus mengisi formulir dulu, yaitu formulir wakaf tanah bersama atau WTP. Formulir ini disediakan oleh website Siwak, nanti di belakang akan kami tunjukkan. Selanjutnya yaitu dokumen tanah. Yang pertama yaitu bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik, letter C, dan lain sebagainya. Dan mengisi data tanah seperti luas yang diwakafkan dalam meter persegi, nama-nama pemilik batas tanah, dan keperuntukan tanah nanti untuk apa, masjid, musola, atau yang lainnya. Juga dilengkapi dengan foto 4 sudut atau patok batas dari tanah tersebut. Sekali lagi, maksimal file ukurannya itu maksimal 5 MB. Untuk dokumen nadhir kita bagi menjadi 2, pakai nadhir perseorangan atau nadhir badan hukum, organisasi, atau yayasan. Nah, bagi yang nadhir perseorangan syaratnya seperti ini: KTP nadhir sebanyak 3 orang, surat kesediaan menjadi nadhir, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Itu formulirnya semua ada di Siwak ya. Dan pendukung, dokumen pendukung jika nadhir lebih dari 3, maka dilengkapi KTP. Untuk nadhir badan hukum, nah seperti ini bisa dibaca sendiri. Nah, untuk poin-poin yang berwarna orange
itu bisa diminta ke badan hukum atau yayasannya masing-masing. Sekali lagi nanti di file PDF ya, itu bisa dimintai ke sana dan ditambahi dengan KTP perwakilan pengurus, misalnya ketua yayasan atau perwakilan dari badan hukum yang sudah ditunjuk. Nah, itu semua adalah berkas-berkas yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan praktek mengisi formulir dari EIW ini. Klik buat permohonan. Nah, di situ sudah diberi keterangan, bisa dibaca sendiri. Yang kita butuhkan AIW atau APAIW. Diklik salah satu di situ. Kita pilih yang AIW. Syarat-syaratnya sudah ditulis secara komplit dan lengkap. Lalu kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, itu akan kita isi satu-satu. Pertama-tama kita klik dokumen wakif ya. Nah, akan ada pertanyaan apakah pemilik tanah ini badan hukum. Karena kebanyakan tidak, kita pilih tidak. Nah, itu apakah terdaftar di organisasi, karena tidak badan hukum ya kita pilih tidak. Lalu di sini surat pernyataannya kita upload di situ. Nah, di situ kita upload di situ. Lalu nama pemilik tanah itu NIK-nya kita tulis, kita klik nama dan alamat sesuai kebutuhan di formulir ya, seperti itu. Lalu kita upload juga dokumen scan fotokopi KTP pemilik tanah. Nah, di sini kita bisa mengisi apakah wakif ini pemilik tunggal atau waris di kolom tersebut dan ditambah dokumen pendukung, lalu klik simpan. Dokumen wakif selesai. Sekarang kita ke dokumen tanah. Kita klik tambah. Nah, di situ kita isi dulu lokasi tanahnya ada di mana. Lokasi tanah ada di mana? Lokasi tanah ya, bukan lokasi pemilik tanah. Lokasi tanah ada di mana? Apakah sudah punya SHM atau sertifikat atau belum? Kita bisa menggunakan di situ. Nah, di sini nama pemilik yang wakif tadi ditulis di sini. Nah, ditambahi dengan nomor sertifikat jika sudah ada nomor sertifikat. Kalau sudah sertifikat nanti dimintai NIB dan tanggal pengesahan sertifikat. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, untuk luasnya disesuaikan dengan yang diwakafkan dan diisi juga nama-nama pemilik batas tanahnya. Jika ada jalan ya ditulis jalan. Nama orang ditulis juga nama orang. Itu nanti di-upload scanannya di sini. Selanjutnya itu keperuntukannya untuk apa saja. Untuk sarana kegiatan ibadah, pendidikan dan lain-lain bisa dicentang di situ, dipilih. Dan mauquf alaihnya atau penerima manfaatnya itu siapa, bisa diklik di kolom yang disediakan. Saya pilih masyarakat umum. Nah, selanjutnya ini lokasinya diperuntukkan untuk apa? Biasanya ini saya tulis nama masjidnya seperti Masjid Al-Ikhlas Boro misal ya. Nanti dokumen pendukungnya bisa kita upload di sini, lalu diklik simpan. Selanjutnya dokumen nadhir. Kita kali ini menggunakan contoh nadhir badan hukum ya, yang banyak dipakai oleh para pemohon biasanya. Nah, contohnya kita menggunakan, diklik di sini perkumpulan Badan Hukum Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Ini sudah ada contohnya, bisa kita klik dan di situ juga sudah disediakan file dokumennya. Nah, selanjutnya untuk Badan Hukum NU itu perwakilannya biasanya itu Ketua Tanfidiyah MBC NU setempat. Itu harus dibuktikan dengan memiliki nomor SK. SK-nya nanti
di scan dan diupload, dan nomor SK-nya ditulis di sini. Selanjutnya yaitu mengisi dokumen seperti ADART, program kerja, dan surat pernyataan di audit. Setelah itu selesai, kita klik simpan. Nah, setelah selesai semua, ini sudah selesai, kita ajukan atau klik mengirim pendaftaran, dan nanti akan dicek oleh petugas KUA atau PPAIW sambil menunggu konfirmasi. Berkas-berkas yang tadi di scan itu bisa dibawa ke KUA semua. Nah, ini adalah contoh pembuatan wakaf tanah bersama atau WTB. Itu berlaku untuk jika tanah itu milik tidak hanya satu orang. Nah, seperti itu. Di sini ada tombol tambahkan wakif. Nah, nanti di bawahnya juga ada lagi sesuai kebutuhan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk mengunduh file-file untuk kelengkapan nadir badan hukum yang dibutuhkan, itu diklik di referensi ini ya. Klik referensi. Di situ. Nah, di situ sudah disediakan file-file seperti surat pernyataan bersedia di audit dan surat daftar kekayaan dari wakaf. Itu bisa diunduh di situ. Demikian tutorial singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.